Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza din al-Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk memasuki bulan Ramadan, dan subuh hari ini kita juga masih diberikan kesehatan bisa berkumpul sholat berjamaah dan menyempatkan diri untuk mengikuti taklim pada subuh hari ini. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini, sehingga Allah tetapkan dan tambahkan nikmat ini. Semua salawat dan salam juga tercurah untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat beliau yang senantiasa di atas tuntunan Nabi kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara tujuan syariat-syariat Allah adalah untuk menjaga 5 hal dasar dalam kehidupan di dunia ini. Satu dari 5 hal yang mendasar itu adalah terkait harta. Ya, karena kita hidup di dunia ini Allah bekali harta. Allah menjadikan kita butuh dan ada ketergantungan dengan harta. Sedikit banyak kita tergantung dengan harta, dan sedikit banyak Allah titipkan kepada kita harta, apakah kepada kita langsung atau kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat-syariatnya untuk menjaga supaya harta ini dimanfaatkan dengan baik, didistribusikan dengan baik, bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia dan tidak membawa musibah dan keburukan bagi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan jual beli supaya harta itu pindah dengan bertukar. Allah syariatkan zakat ya, supaya harta itu pindah kepada orang yang membutuhkan, dipindah dengan baik. Allah syariatkan pinjam meminjam, Allah syariatkan utang piutang, Allah syariatkan hibah, wakaf. Ada di antara syariat itu ada namanya warisan. Allah syariatkan warisan supaya harta itu berpindah dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup dengan cara yang baik. Ya, bukan semua orang yang masih hidup, bukan semua orang yang masih hidup, bahkan ya bukan semua orang yang merasakan meninggal. Maka jangan dirahmati Allah, Allah dalam Al-Quran menjelaskan masalah warisan ini lebih rinci dari syariat-syariat yang lain. Bahkan sebagian besar aturan pembagian warisan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dan selebihnya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kecil membutuhkan ijtihad pada kasus-kasus tertentu, dan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berijtihad, ya, yang ijtihadnya diikuti oleh
umat ini. Ada materi kajian warisan. Karena itu jemaah yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tuntunan pembagian warisan di surah An-Nisa ayat 11 12, Allah kemudian pertegas di ayat 13 14. Ya. Tilka hududullah. Inilah batas-batas atau ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Di ayat berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas hukumnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan baginya siksa yang menghinakan. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik yang satu dulu. Baik yang satu dulu yang kajian materi. Kemudian Allah sebutkan juga di ayat terakhir surah Nisa. Jadi 3 ayat yang cukup panjang Allah perincikan tentang pembagian warisan. Kalau tentang salat Allah hanya menyebutkan waqimus shalah. Ya paling jauh warka'u ma'ar raki'in. Wasjudu warka'u sujud la ruku'lah. Ya Allah tidak sebutkan bagaimana cara ruku', cara sujud, apa yang dibaca ketika ruku' ataupun sujud. Zakat juga seperti itu. Allah hanya sebutkan ya wa'atuz zakat. Ya, wa'atuz zakat. Bayarlah atau tunaikanlah zakat. Allah tidak tentukan zakat apa, ya berapa kadarnya, ya kapan dikeluarkan. Itu dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lain, puasa, haji, Allah tidak perincikan. Allah sebutkan secara umum saja, kemudian nanti teknisnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terkait dengan warisan ini jemaah dirahmati Allah, Allah jelaskan secara rinci. Allah jelaskan secara rinci. Ulama menyebutkan ini menunjukkan bahwa masalah ini sangat penting. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertegas, beliau bersabda, pelajarilah faraid ya, dan ajarkan kepada manusia. Ta'allamul faraidha wa 'allimuha. Pelajarilah tentang warisan ini dan ajarkan kepada orang-orang, karena ini adalah ilmu, kata beliau, fa innahu yunsa, karena ini adalah ilmu yang akan mudah dilupakan. Wa huwa awwalu ma yunsa min ummati, dan ini adalah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. Ilmu yang pertama dicabut dari umatku. Maka jemaah dirahmati Allah, ya karena ini adalah syariat yang sangat penting dan banyak diabaikan di masyarakat kita, bahkan mungkin dalam keluarga kita. Maka adalah hal yang sangat baik ketika pengurus masjid menyiapkan kajian seperti ini, ya supaya kita bisa memahami bagaimana sebenarnya tuntunan warisan dalam Islam. Walaupun tentu karena ini hanya 2 pertemuan tadi, ya tentu kita hanya akan menjelaskan secara global sesuai dengan waktu yang ya, disiapkan. Baik, ini hanya semacam pengantar tentang warisan. Ya, kalau kita mau memahami lebih jauh butuh waktu yang lebih dari ini, dan mungkin juga butuh perhatian yang lebih bagus. Namun untuk pengamalannya tentu mudah-mudahan dengan kajian ini kita ada kesadaran dan ada gambaran
sehingga ketika kita membutuhkan ketika pembagian warisan, ya kita sudah tahu bahwa kita harus membagi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga ketika pembagian warisan kita akan bertanya atau melibatkan orang yang memang mengetahui tentang bagian warisan sehingga dapat membantu kita. Baik, di materi atau file yang saya siapkan ini, minta maaf kalau masih dalam Word, tapi mudah-mudahan bisa membantu kita lebih fokus. Beberapa hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ini juga perlu diketahui. Jadi ada 5 hak yang terkait dengan harta peninggalan. Pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Ya, biasanya kalau ada orang meninggal maka biaya pengurusan jenazah itu ditanggung oleh kerabat-kerabat atau teman-teman yang ada, atau tetangga-tetangga, atau mungkin juga pemerintah. Maka kalau itu sudah ditanggung berarti tidak ada masalah. Tapi kalau tidak maka diambil dari harta peninggalan. Yang kedua, maaf saya tidak sebutkan dari dalil di sini. Saya tidak sebutkan satu pun dari dalil tentang masalah yang kita bahas ini untuk menyingkat materi ini. Yang kedua, hutang yang berhubungan dengan barang yang ditinggalkan. Jadi ada 2 jenis hutang. Ya, hutang yang berhubungan dengan barang yang ditinggalkan karena barang itu yang akan diwarisi. Nah, ada hutang biasa. Ya. Hutang yang pertama, kalau misalnya kita punya tanah atau rumah tergadai, maka rumah yang ditinggalkan itu terkait dengan hutang yang dengan rumah itu digadai. Maka diselesaikan dulu itu supaya rumah itu bisa diwarisi dan dibagi kepada ahli waris yang ada. Ya. Atau barang-barang apa saja yang dalam posisi tergadai. Ya. Atau misalnya masih dalam kondisi dicicil, masih dibeli kredit, masih ada cicilan atau hutang yang belum lunas. Itu diselesaikan. Apakah diselesaikan secara langsung atau diselesaikan siapa yang akan bagaimana nanti penyelesaian cicilannya. Yang ketiga, hutang biasa. Kadang-kadang orang butuh pinjam kepada orang lain, ya kasih dulu pinjam, saya butuh modal, atau kasih dulu, dia minta sembako, pinjam biasanya awal bulan baru ditutupi, itu hutang biasa. Yang keempat adalah pelaksanaan wasiat. Ya kadang-kadang orang sebelum meninggal ada wasiat yang terkait dengan hartanya. Ya, maka itu diselesaikan. Yang kedua dengan yang ketiga juga, kalau misalnya ada di orang lain, baik keluarganya atau teman-teman yang mau menyelesaikan hutangnya, maka tidak perlu diambil dari harta peninggalannya. Tapi yang keempat ini, karena terkait dengan harta yang ditinggalkan, dia wasiatkan, maka ditunaikan dulu, ya. Sebelum pembagian warisan, itu yang kelima. Tetapi wasiat ini ada 2 syaratnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syarat pertama, bukan untuk ahli waris. Ini penting dipahami, bukan untuk ahli waris. Jadi tidak boleh orang mengatakan nanti kalau saya meninggal ini kau bagianmu. Ya, nanti itu sana bagi 2 ya. Ya tidak boleh berwasiat seperti itu. Kalau khawatir anak-anak di belakang akan bertengkar, ya akan bermasalah, bagi memang namanya hibah. Jadi bagi sebagai hibah, sini kumpul kau semua. Ya kayak depan jam umurku ini, ya aku bagi memang barang-barangku supaya kau di belakang tidak bertengkar. Ya, serah kami. Ya kalau kau suruh memang buat akte notaris. Ya, jangan dibilang itu kau, tapi meninggal kau baru nambiki. Sekalinya panjang umurnya, nanti kembali bapak beli modal. Iya. Nanti orang tua dulu pusing dulu. Iya. Jadi bagi
selesai. Ya. Jangan dijadikan wasiat. Jangan dibilang meninggal kok baru memiliki. Atau nanti kalau saya meninggal, ya itu kau bagian, itu kau bagian. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan bagian masing-masing. Innallaha a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Kata Nabi SAW, semua ya sesungguhnya Allah telah menentukan bagian masing-masing. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Kalau meninggal otomatis bagiannya anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, istri sekian. Kalau ayah ibu masih Allah sudah tentukan itu. Ya. Syarat yang kedua, tidak lebih dari sepertiga. Tidak lebih dari sepertiga. Ya, kalau ada orang mau berwasiat, ya, jangan lebih dari sepertiga. Kata Nabi SAW, kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya berkecukupan lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan miskin minta-minta kepada orang. Ya. Tapi kalau ada orang terlanjur berwasiat seperti itu karena tidak tahu, ya, kemudian ahli warisnya menyetujui, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau ahli warisnya sepakat, tidak ada yang keberatan, boleh dilaksanakan. Itu 4 tahan sebelum pembagian warisan. Maka yang terakhir adalah pembagian warisan. Kalau 4 hal di atas ini sudah tuntas atau tidak ada ya tidak butuh juga penyelenggaraan jenazah, tidak ada jabatan-jabatannya, tidak ada wasiatnya, maka ya, harta yang ditinggalkan adalah untuk ahli warisnya dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian warisan. Terlebih lagi sedikit. Kemudian al-irs atau pewarisan itu adalah berpindahnya harta ya, dari orang berpindahnya kepemilikan terhadap harta ya, kepada orang lain karena meninggal dunia. Jadi warisan ini disebut warisan karena pemiliknya meninggal dunia. Ya. Jadi jangan ada bagi warisan tak bapak, bagi warisan tak bapak. Tidak ada warisannya bapak masih hidup, suruh bagi warisannya. Ya boleh kalau misalnya bapak bagus kayak mau dibagi barang-barang tak, ya, banyak anak putri, ya, ada yang butuh rumah, ada yang butuh, ya, ada yang butuh modal, boleh. Ya, kalau orang tuanya misalnya tidak keberatan dan mau, alhamdulillah. Ya, kalau tapi lagi jangan dulu, ya, jangan dipaksa. Kami miliknya. Ya, tidak ada warisan kalau masih hidup. Nah, begitu meninggal, maka otomatis, ya otomatis hak itu pindah kepada ahli waris. Jadi ada namanya perpindahan kepemilikan tanpa minta persetujuan. Jadi kita tidak dimintai persetujuan, kau setuju, ya hak itu pindah kepada kamu, tidak. Beda dengan jual beli atau hibah atau wakaf. Ya hibah mau kita terima itu yang dikasih kan baru jadi. Ya apalagi jual beli tidak bisa dipaksa. Nah, kalau warisan begitu seseorang meninggal, maka hak kepemilikan atas harta-hartanya selama dia hidup otomatis pindah kepada ya ahli waris. Ya. Nanti kalau misalnya dia merasa tidak butuh yang misalnya, ya boleh dia serahkan kepada orang lain atau kepada ahli waris yang lain. Tapi ya sebelumnya sudah masuk ke dalam hak kepemilikannya. Mulai sedikit. Kemudian pewarisan itu terjadi ketika 3 hal ini ada. Yang pertama ada namanya al-muwarith, orang yang mewariskan atau yang meninggal dunia. Jadi kalau tidak ada yang meninggal dunia, tidak ada pewarisan. Ada yang meninggal dunia, baru ada namanya warisan. Yang kedua al-waris, ahli waris yang mewarisi. Jadi ada yang meninggal, ada keluarga ahli waris yang ditinggalkan. Yang ketiga, al-mawrus atau tarikah, harta peninggalan. Kalau ada orang meninggal, ada keluarga yang meninggalkan tapi tidak apa-apa, tidak ada barang-barang atau harta yang ditinggalkan, tidak ada namanya pewarisan. Iya, tidak ada pewarisan. Jadi ada ini tiga-tiganya, ada orang meninggal, ada keluarga ahli waris yang ditinggalkan dan ada barang atau harta yang ditinggalkan untuk ahli waris.
Kemudian syarat-syarat pewarisan juga ada 3. Yang pertama, kepastian meninggalnya muarris atau dianggap meninggal menurut hukum. Jadi meninggal betul ya orang yang memiliki harta ini baru ya bisa diwarisi hartanya, atau dianggap meninggal menurut hukum. Misalnya ada orang hilang ya bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun tidak datang, bahkan tidak ada beritanya. Lalu kemudian misalnya pengadilan memutuskan bahwa dia dianggap sudah meninggal, nah, maka dia secara hukum dia sudah meninggal, hartanya sudah bisa dibagi sebagai warisan, walaupun boleh jadi masih hidup. Ya, walaupun boleh jadi masih hidup. Ya, ada begitu. Ya. Dianggap meninggal, bahkan dibuatkan kuburan seakan-akan dia sudah meninggal. Ya, ternyata kembali istrinya sudah dinikahi. Istrinya sudah dinikahi oleh orang. Kemudian kepastian hidupnya ahli waris setelah meninggalnya muarris walaupun sesaat. Istilah walaupun sesaat ini ya, karena kalau ada orang meninggal, ada orang yang hidup, maka yang meninggal ini ya mewariskan kepada yang hidup walaupun sesaat. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang misalnya satu keluarga atau suami istri lah di atas kendaraan, kemudian Allah takdirkan terjadi kecelakaan, lalu ketika orang menguruminya ternyata suaminya sudah meninggal, istrinya masih merintis, sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi ternyata juga umurnya tidak panjang, ya sampai di rumah sakit dia sudah meninggal. Artinya suaminya meninggal lebih dahulu, istrinya meninggal kemudian, masih hidup walaupun sesaat. Berarti suami ya diwarisi oleh harta suami, atau sebagian dari harta peninggalan suaminya itu diwarisi oleh istrinya. Walaupun otomatis karena dia juga meninggal, pindah lagi kepada ahli warisnya yang lain. Begitu. Jadi boleh jadi ya mertuanya dapat. Kenapa? Ayah ibu dari istrinya ini masih hidup. Dia meninggal, kemudian istrinya juga meninggal, nah, bagian istrinya dari peninggalannya pindah kepada ayah ibu istrinya, mertuanya, seperti itu. Ya. Mungkin sebagian juga pindah kepada anaknya, anak mereka. Kalau mereka punya anak, ya, seperti itu. Kemudian artinya kalau ada orang misalnya terjadi kecelakaan seperti itu, lalu ketika didapati dua-duanya sudah meninggal, tidak bisa dideteksi siapa yang meninggal duluan, siapa yang kemudian, maka tidak ada saling waris di antara mereka. Masing-masing diwarisi oleh ahli warisnya yang hidup. Masing-masing diwarisi oleh ahli warisnya yang hidup. Kemudian yang ketiga, adanya pengetahuan tentang hal-hal yang menjadikan adanya warisan. Ya, orang tahu ini apa hubungannya dengan ini. Ya, orang tahu ini diketahui berapa bagian dia kalau dia hubungannya seperti ini. Jadi artinya ada ilmu tentang masalah pewarisan, dan ada ilmu diketahui hubungan orang yang hidup dengan orang meninggal ini apa. Ya. Yang sampai misalnya datang dan bilang, saya dulu 3 tahun, 30 tahun sama-sama yang bapak merantau. Ya, kami sehidup semati. Ya, seperti saudara, mana sebagianku? Kita bilang, teman bagaimanapun akrabnya bukan ahli waris, bukan ahli waris. Atau Nabi saya kami bertetangga, ya 50 tahun, ya tidak pernah ada masalah, kami saling berbagi. Kita katakan tetangga bukan ahli waris. Jadi harus diketahui apa hubungannya, ya, yang meninggal dengan yang masih hidup. Kemudian sebab-sebab pewarisan. Ya, sebab-sebab pewarisan ini yang disepakati oleh ulama ada 3. Yang pertama adalah pernikahan. Ya, yang dimaksud pernikahan adalah adanya akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, walaupun mereka belum sempat sekamar. Ya, belum terjadi hubungan intim. Ya, misalnya
sedang diucapkan lafaz ijab kabulnya, saya nikahkan kamu dengan anak saya, ya, fulana binti fulana fulan dengan mahar sekian. Ya, jadi saya terima saya terima nikahnya, ya, sesuai dengan mahar yang disebutkan. Saksi-saksi semua sah. Di dalam perempuannya karena bahagia sekali tidak bisa kendalikan perasaannya, jatuh meninggal, bahagia sekali. Nah, itu sudah ada akad nikah yang sah. Iya, walaupun mungkin belum pernah ketemu, apalagi sekamar. Ya, itu sudah akad nikah yang sah, maka sudah terjadi saling mewarisi. Siapa meninggal duluan, dia diwarisi oleh yang hidup dari mereka suami atau istri. Yang kedua adalah nasab, yaitu hubungan kekerabatan karena pertalian darah dan keturunan. Kita semua sudah tahu, ya, anak, orang tua, saudara, ya, anak cucu, om, ya, kakek ke atas, itu semua adalah hubungan darah, termasuk sepupu. Ya. Walaupun nanti penjelasannya ya ada yang termasuk ahli waris, ada yang tidak termasuk ahli waris, ya, yang hubungan nasab ini. Ini yang disepakati oleh ulama. Ada yang ulama berbeda pendapat. Misalnya kalau ada anak kecil, ya, anak yang hilang atau dibuang oleh orang tuanya, kemudian ada yang memungut, ya, dirawat, dibesarkan, disekolahkan, akhirnya kemudian jadi orang kaya atau punya harta, kalau meninggal tidak ada ahli warisnya. Siapa yang berhak mewarisinya? Ya, pendapat itu mengatakan bahwa orang yang membesarkan, yang memungutnya. Adapun anak adopsi, biasa ada orang mengadopsi anak, apakah dijual, kadang-kadang dijual oleh orang tuanya, ataupun dia punya panti asuhan, atau keluarganya sendiri kemanakannya ambil menjadikan anak. Ini tidak ada saling mewarisi. Termasuk yang tadi, anak yang hilang, yang dipungut itu, yang mewarisi menurut pendapat hanya orang tua yang membesarkannya, bukan sebaliknya. Karena orang tua ini, anak ini berutang jasa, bukan sebaliknya. Jadi anak angkat yang dipahami selama ini itu bukan ahli waris sebenarnya. Ya, walaupun dulu sebelum diturunkannya syariat yang membatalkan pengangkatan anak, itu ketika orang Arab mengatakan ini saya angkat menjadi anak saya, maka terjadi seperti anak kandung sendiri. Kalau dia meninggal, dia warisi. Kalau orang tuanya meninggal, dia juga termasuk ahli waris. Tapi itu sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk juga kalau ada orang yang masuk Islam karena didakwai oleh seseorang, dan kemudian dia akan masuk Islam diusir oleh keluarganya atau pindah dari negerinya, negeri kafir, kemudian hidup bersama dengan kaum muslimin, lalu meninggalkan harta, tidak ada ahli warisnya. Siapa yang berhak mewarisinya? Sebagai ulama mengatakan, orang yang mengislamkannya, orang yang menjadi jasa keislamannya. Tapi ya, sekali lagi itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Turun lagi sedikit. Tapi sampai jam berapa ini? Boleh dibatasi nanti, kalau ada dibatasi baru sesi tanya jawab. Apalagi kan dua kali. Kemudian penghalang warisan. Ini namanya mawani al-irthi. Nanti ada lagi penghalang warisan namanya al-hajr. Jadi ada 3 hal yang menghalangi orang dari warisan orang yang meninggal. Pertama adalah perbudakan. Ya, sekarang kita tidak perlu bahas karena sekarang tidak ada perbudakan. Ya, walaupun budak-budak masih banyak katanya. Selagi Malaysia dan Melayu tidak memperbaiki bahasanya, budak-budak masih banyak. Tapi perbudakan tidak ada. Ya, tapi suatu saat bisa saja terjadi lagi perbudakan. Bisa saja terjadi perbudakan. Kalau terjadi lagi perang, ya,
kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian ada tawanan yang kemudian dijadikan budak, ya, maka terjadi ribut budak. Yang kedua, pembunuhan tanpa dasar yang benar. Maksudnya kalau ada orang membunuh keluarganya yang seandainya dia tidak bunuh maka dia termasuk ahli waris, ya karena pembunuhan itu dia terhalang. Ya. Misalnya kalau ada orang membunuh orang tuanya, semoga Allah jaga kita di hal-hal yang keji seperti ini. Misalnya dia bunuh orang tuanya, maka dia tidak dapat warisan dari peninggalan orang tuanya. Ya. Atau dia bunuh istrinya atau suaminya, maka terhalang dari antara peninggalan istrinya atau suaminya. Ya. Bukan maksudnya membunuh orang lain. Ya kan ada orang membunuh orang lain. Ya, bukan itu. Membunuh orangnya mestinya dia menjadi ahli warisnya, maka dia terhalang. Yang ketiga, perbedaan agama. Perbedaan agama. Jadi kalau ada orang berbeda agama dengan orang tuanya, maka tidak ada saling mewarisi. Atau dengan saudaranya, ya, apakah satu dari awalnya mereka non muslim, kemudian ada yang masuk Islam, ya, sehingga berbeda agama, atau keluarga Islam tapi ada yang kemudian murtad, ini berbeda agama. Kalau seandainya meninggal di antara mereka, maka tidak ada saling mewarisi. Lagi, ini yang penting untuk kita tahu siapa-siapa ahli waris. Ya, ahli waris itu kalau disebutkan jenisnya ada 25, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Ya, itu secara jenisnya. Ya. Tapi kalau mau disebutkan berapa orangnya, bisa saja banyak, bisa saja sedikit. Ya. Yang pertama adalah anak laki-laki atau ibn, al-ibn, anak laki-laki. Ya, tidak perlu saya jelaskan. Yang kedua, ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus ke bawah tanpa diantarai perempuan. Jadi anak laki-laki melahirkan anak laki-laki, melahirkan anak laki-laki. Terus ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, terus ke bawah. Yang ketiga, al-abu atau ayah. Ya, sangat jelas. Kemudian abul abi atau jaddun, kakek dari ayah. Terus ke atas tanpa diantarai perempuan. Jadi ayahnya bapak, ya bapaknya kakek, ya kakeknya kakek dan seterusnya. Kemudian setelah itu saudara kandung. Ya. Tadi kakek hanya kakek dari ayah. Kakek dari ibu itu bukan ahli waris. Jadi kakek dari ibu kita bukan ahli waris kita. Ya. Kemudian saudara kandung. Saudara kandung itu saudara seayah seibu. Satu ayah satu ibu. Kemudian ahli ab saudara seayah, berarti lain ibu. Ya. Kemudian ahli saudara seibu, berarti ayahnya lain. Lalu ibnu akh syakib, anak laki-laki saudara kandung, keponakan. Terus ke bawah tanpa diantarai perempuan. Jadi cucunya saudara tak, terus ke bawah yang laki-laki garis laki-laki, ya, tanpa diantarai perempuan. Kemudian ibnu akh li ab, anak laki-laki saudara seayah, keponakan. Terus ke bawah tanpa diantarai perempuan. Lalu amun syakib, paman kandung, saudaranya ayah. Saudaranya ayah yang seayah seibu dengan ayah. Jadi saudara kandungnya ayah kita. Kemudian amun li'ab, ya paman seayah, saudara seayahnya ayah. Saudara seayahnya ayah, om, tapi dia cuma saudara seayah dengan bapak, ibunya lain. Artinya kakek kita punya 2 istri. Ya, punya 2 istri. Bapak kita dari istri pertama, saudaranya dari istri kedua. Itu dimaksud. Jadi saudara paman seayah. Kemudian yang ke-12, anak laki-laki paman kandung. Nah, ini sepupu. Anak laki-laki paman kandung. Kemudian terus ke bawah tanpa diantarai perempuan. Cucunya terus ke bawah yang garis laki-laki. Kemudian ibnu ammi li'ab, anak laki-laki paman seayah.
ya sepupu juga, ya. Terus ke bawah sampai tambah dari perempuan. Yang ke-14 suami atau zauj, suami. Yang ke-15 mu'tik. Nah, ini orang yang memerdekakan waris dari perbudakan, ya, dan ahli warisnya. Jadi misalnya, ya, kalau kita cerita tentang perbudakan, misalnya saya pernah memerdekakan seseorang budak, lalu kemudian dia berusaha sehingga punya harta, lalu meninggal, tidak ada ahli warisnya, maka saya termasuk ahli warisnya, atau mungkin ada ahli warisnya tapi ada yang tersisa, ada bagian tersisa, maka saya mendapatkan bagian yang tersisa. Kalau saya sudah meninggal, mungkin saya punya ayah saya masih hidup, atau anak laki-laki saya, atau saudara kandung saya, yang dimaksud asabah, ya, dan asabah. Kemudian yang perempuan yang 10, ya, pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Jadi cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Ya, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ya, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Kemudian ibu, ya, sangat jelas. Kemudian ummul atau jaddah, nenek dari ibu. Kemudian nenek dari ayah atau nenek dari kakek. Ya, ibunya ayah atau ibunya kakek dari ayah. Terus ke atas, jadi neneknya ibu, neneknya nenek, ya, terus ke atas tanpa diantaranya laki-laki. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari kandung, saudari saya seibu. Kemudian ukhtun liab, saudari seayah. Kemudian saudari seibu. Kemudian istri, dan terakhir mu'tiqah, ya, perempuan yang memerdekakan dari perbudakan. Jika semua ahli waris tersebut ada, maka sebagian menghalangi yang lain, sehingga mendapatkan warisan hanyalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan suami atau istri. Jadi kalau semua disebutkan tadi ayat ada, tentu tidak semua mewarisi. Ya, karena kalau semua mewarisi sudah sedikit-sedikit, nah, masih sedikit sekali. Maka yang mewarisi hanya anak laki-laki. Anak laki-laki menghalangi semua saudara, semua paman, semua kemenakan, semua sepupu terhalang oleh anak laki-laki. Termasuk cucu juga terhalang oleh anak laki-laki. Ayah juga seperti itu. Ayah menghalangi kakek, saudara-saudara, paman, kemenakan, sepupu, semua terhalang oleh ayah. Ibu menghalangi nenek saja. Ibu hanya menghalangi nenek. Suami atau istri, suami tidak menghalangi siapa-siapa, begitu juga istri. Tapi tidak ada yang menghalanginya, makanya harus dapat. Jadi ini yang harus dapat kalau seorang yang meninggal itu banyak ahli warisnya, atau ada semua ahli warisnya, maka itu dia dapat. Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami atau istri. Ya mungkin bisa ditulis. Ya, kita cukupkan dulu penjelasannya, dilanjutkan dengan menjawab. Saya kira ini menarik nih, karena sebenarnya nanti pembagiannya tergantung kondisinya Ustaz ya. Kondisi mungkin ada beberapa yang mau diperjelas dari jemaah, ada yang mau bertanya. Bapak Ibu, oh yes, Pak Yusuf Redi, ya tanya. Ya sebentar Ibu di belakang, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemudian ada yang sedikit saya mau tanyakan Ustaz. Bagaimana Ustaz misalnya kalau anak perempuan dengan anak laki-laki saya samakan anaknya Ustaz, misalnya saya bahkan sama. Walaupun misalnya yang laki-laki mungkin walaupun saya bisa bagi misalnya satu-satu, cuma yang laki-laki yang dominannya mungkin saya sudah bisa ganti modal atau bagaimana, tapi yang perempuan kan belum.
Apakah ini bisa begitu atau bagaimana? Kemudian ada satu misalnya ada toko, itu toko mungkin saya berbagi, saya berdua untuk kedepannya bagaimana nanti Ustaz, apakah dia bagi tiga atau bagaimana? Tolong penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau membagi harta kita atau sebagian dari harta kita ketika kita masih hidup, maka seharusnya dibagi dengan adil. Seharusnya dibagi dengan adil. Dan sebaiknya ya kalau keadilan itu dan kebutuhan, bagian laki-laki lebih banyak, bagian laki-laki lebih banyak. Tapi kalau misalnya mau dibagi rata, ya usahakan mereka ridho. Iya, mereka ridho. Jadi kalau mereka sudah ridho, bahkan mungkin tidak sama, berbeda, boleh jadi juga sedikit lebih banyak perempuan, tapi mereka sudah senang. Ya, itu yang penting. Ya, mereka ridho. Ya. Walaupun sebenarnya karena kebutuhan laki-laki lebih besar, maka sebaiknya laki-laki lebih banyak atau paling tidak sama. Paling tidak sama. Kenapa? Karena laki-laki ini kan tanggung jawabnya besar. Nanti kalau menikah bayar mahal, pompa naik lagi. Kalau kita di Sulawesi sini pompa naik tinggi. Sudah menikah dia lagi menafkahi. Ada anaknya bertambah tanggung jawabnya. Kalau perempuan, kalau menikah dikasih mahal, mungkin dapat lagi dari pompa naik. Sudah itu dinafkahi lagi. Seperti itu. Iya. Yang masih disisakan, mungkin kita tidak bagi sampai meninggal, maka itu nanti yang diwarisi oleh ahli waris yang ada saat kita meninggal. Ya. Kalau misalnya ahli waris kita sudah berikan masing-masing bagiannya, anak-anak sudah berikan bagiannya masing-masing dan sudah ridho, ya sudah puas semuanya. Maka ketika kita meninggal, maka yang ditinggalkan ini dibagi sebagai warisan. Siapa di antara kita yang duluan meninggal, misalnya suami, berarti nanti akan meninggalkan istri dan anak-anak. Nah, istri termasuk ahli waris. Ya, sebagian pindah ke istrinya, ya, sebagian pindah ke anak-anaknya. Kalau ayah ibunya juga masih hidup, ya maka sebagian yang pindah ke ayah ibunya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang kita berikan kepada salah satu atau beberapa anak karena kondisinya membutuhkan dan tidak memungkinkan dikasih semua. Ya, misalnya Adam sudah berkeluarga, ada anaknya belum ada rumahnya, mami bangun rumah, bilang kamu mau di tanah samping itu nah. Ya. Yang lain masih kecil, nah ini sudah butuh, nah, dikasih ke tanah, dia sudah dapat pemberian. Nanti ketika meninggal, yang mungkin diwarisi hanya rumah yang ditempati, ya, rumah dan tanah yang ditempati, ya, yang bersama. Ya. Tentu, ya kalau ini masih mau dibagi ke ini, maka dia banyak bagiannya. Makanya kalau di pengadilan agama itu dianggap seperti sudah warisan bagi dia. Ya, sudah dianggap seperti warisan bagi dia, karena semestinya ketika kita kasih dia, maka yang lain juga dikasih. Tapi karena kondisinya belum memungkinkan, ya dia sudah dikasih karena sudah butuh, yang lain belum dikasih karena pertama yang belum butuh, yang kedua memang tidak ada tanah selain itu. Ya, tidak ada tanah selain itu, maka dianggap bahwa ya, dia sudah dapat bagiannya. Allah alam seperti itu. Ya mungkin dari ibu tadi di belakang, dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang sebab-sebab waris tadi itu ada 3 poin: an-nikah, an-nasab, dan walad. Di poin an-nikah, walaupun tidak pernah disentuh atau pisah karena mati, dapat warisan. Pertanyaannya, kalau misal bisa cerai, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apakah dia masih dapat warisan atau
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah cerai dan belum habis masa iddahnya, cerai yang masih memungkinkan rujuk, ya talak 1 dan talak 2 itu kan masih bisa rujuk tanpa pernikahan baru. Jadi kalau masih dalam masa iddahnya, ya maka itu masih saling mewarisi karena ikatan pernikahan belum putus. Ikatan pernikahan belum putus. Ya, makanya kalau misalnya 1 bulan nih mau rujuk kembali, boleh rujuk tanpa nikah. Ya, atau 2 bulan nih, 2 bulan bercerai. Itu kan batasnya salah satu 3 kali suci. Ada mengatakan 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya, 3 bulan masih 2 bulan. Mau rujuk, boleh rujuk tanpa harus nikah ulang. Nah, maka kalau masih dalam masa iddah dari perceraian yang masih bisa rujuk talak 1 atau talak 2, maka itu masih saling mewarisi. Siapa yang meninggal lebih dahulu itu diwarisi oleh yang masih hidup. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya, masih ada yang mau ditanya. Pak Ali, itu aja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak Ustaz, bagaimana kalau pewaris itu meninggal duluan? Misalnya pewarisnya dulu meninggal, ahli waris belum meninggal. Yang kedua, ada kasus pernah saya dapat, dia perempuan meninggalkan beberapa harta. Ada anak angkatnya, dan anak angkatnya laki-lakinya anak kandung. Dia punya suami selingkuh. Dia sudah mau bercerai, tapi ada anaknya itu suaminya ada selingkuhannya. Dia mau bercerai, tapi baru sempat cerai meninggal ini perempuan. Sekali ini saudara-saudaranya menuntut. Itu hartanya kakakku. Seraku kan suaminya sudah menikah, sudah ada anaknya. Begitu anaknya anak angkat. Bagaimana solusinya Pak? Yang pertama dulu, jadi tidak pernah itu ahli waris meninggal duluan. Jadi siapa yang meninggal duluan maka dia yang diwarisi. Ya, yang masih hidup lah yang menjadi ahli waris. Jadi kalau anak meninggal duluan, maka ahli warisnya adalah orang, di antara ahli warisnya adalah orang tuanya. Jadi misalnya, semoga Allah panjangkan semua umur kita dalam kebaikan. Misalnya anak tak meninggal lebih dahulu, maka kita termasuk ahli warisnya. Kita sebagai ayah, kita ahli warisnya. Atau cucu tak meninggal, nah ayahnya sudah meninggal lebih dahulu. Berarti kita kakeknya. Ya, ayahnya sudah meninggal lebih dahulu, kemudian cucu tak meninggal, kita kakeknya, maka kita adalah ahli warisnya. Begitu. Jadi tidak ada ahli waris meninggal lebih dahulu. Siapa yang meninggal lebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris adalah yang masih hidup. Yang kedua, ke anak angkat, ya, kita ulang bahwa anak angkat itu bukan ahli waris. Jadi anak angkat bukan ahli waris. Cuma katanya kalau di pengadilan anak angkat itu dikasih bagian. Ya. Kalau memang belum dikasih hibah oleh ayah angkatnya, kemudian atau orang tua angkatnya kemudian meninggal, maka dikasih bagian seakan-akan orang tuanya berwasiat. Seakan-akan orang tuanya berwasiat. Tentang berapa besarannya, berapa banyak, mungkin pengadilan yang tentukan atau pengadilan yang berikan gambaran pada ahli waris yang ada. Jadi sebenarnya tidak ada bagiannya anak angkat itu dalam warisan. Anak angkat bukan ahli waris. Seperti itu. Apalagi kalau terjadi kasus-kasus seperti tadi itu, ya, di luar sudah di luar sudah di luar pembahasan. Ya, kalau misalnya anak angkat ini laki-laki, perempuan, ya, intinya tidak ada kaitan anaknya. Kalau misalnya dia menikah kemudian ada anaknya, ya baik dia laki-laki atau perempuan, anak angkat ini kalau dia menikah dan ada anaknya juga bukan ahli waris.
anaknya juga bukan ahli waris. Kecuali kalau misalnya anak angkat dia nikahkan dengan anak kandungnya, karena itu bisa saja. Iya, kalau anak angkatnya, misalnya anak angkatnya perempuan, nah bila iya anak kutong model daripada orang lain nikahi, iya, dan tidak pernah disusui misalnya, tidak pernah disusui sehingga menjadi mahram, iya, artinya tetap boleh menikah karena tidak ada menjadikannya mahram, ya, sehingga boleh menikah. Nah, kalau kemudian dia melahirkan anak, maka anak itu adalah cucu, ya seperti itu. Kalau bapaknya lebih dahulu meninggal dan tidak ada anak laki-laki yang lain, maka dia sebagai cucu berhak mewarisi. Tapi kalau bapaknya masih meninggal, bapaknya sebagai anak atau ada omnya, saudara bapaknya laki-laki, maka dia terhalang. Ya mungkin agak panjang penjelasan. Intinya bahwa anak angkat bukan ahli waris. Anak angkat bukan ahli waris, walaupun katanya di pengadilan dikasih bagian tapi bukan warisan. Seakan-akan dikasih bagian, seakan-akan orang tua angkatnya berwasiat. Seakan-akan berwasiat untuk dikasih bagian anak angkatnya. Allahu a'lam. Suaminya Ustaz. Suaminya siapa? Suaminya yang meninggal yang selingkuh. Apa masih berhak diwaris? Suami yang meninggal ini, Enggak, istri yang meninggal Ustaz. istri yang meninggal, tapi istrinya anak angkat. Istrinya ada anak angkat. Lalu suaminya selingkuh, baru ada anaknya. Begini, kalau kita bertanya tentang warisan, kita harus fokus pada harta ini milik siapa. Iya. Jadi misalnya saya meninggal, maka semua yang disebutkan orang-orang keluarga saya disebutkan anak laki-laki saya adalah anak, istri saya adalah istri saya. Jadi kalau saya meninggal atau seseorang meninggal, dikatakan seorang meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah. Berarti ayah ini adalah ayahnya orang yang meninggal. Istri ini adalah istrinya orang meninggal. Anak ini adalah anak orang yang meninggal. Jadi harta yang akan dibagi adalah harta orang yang meninggal. Begitu kalau kita bertanya tentang faraid supaya tidak bingung. Coba kita ulang pertanyaan tadi. Jadi harta ini harta punya siapa? Yang meninggal, punya orang meninggal tak? Perempuan. Yang meninggal ini laki-laki perempuan? Perempuan. Ketika dia meninggal, siapa yang ditinggalkan? Meninggalkan anak angkat satu perempuan. Suaminya sudah tidak ada. Suami Selingkuh tapi tidak cerai. belum dicerai Ustaz. Belum cerai. Berarti meninggalkan suami. Ada anaknya. Ada anaknya suaminya. Kalau dia sendiri ada anaknya. Tidak ada. Anak angkat itu yang siapa? Anak angkat. Oh, dia punya anak angkat. Nah, seperti itu. Jadi seorang meninggalkan anak angkat dan suami yang selingkuh. Ya begitu. Masih suami. Ya. Suami yang selingkuh. Anak angkat. Ada anak yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dua kita tinggalkan. Ya, suami dan anak angkat. Nah, kalau mau dibahas tentang warisannya, maka yang menjadi ahli warisnya adalah suaminya. Bagian suaminya adalah 1/2 karena dia tidak punya anak. Sisanya kemana? Nah, mungkin ada saudara-saudaranya. Mungkin juga ayah ibunya masih hidup. Nah, dia punya saudara-saudara. Maka sisanya untuk saudaranya. Begitu. Anak angkatnya tetap anak angkat. Tidak ada bagiannya. Ya. Kecuali kalau dibawa ke pengadilan, ya, atau dia menuntut pengadilan, saya mana bagianku? Dan pengadilan mengatakan kasih, ya, berarti dia dikasih bagian tapi bukan warisan. Tapi itu yang membuat saya dia punya akta kelahiran jangan sampai menuntut di pengadilan negeri misalnya. Apa dia pernah misalnya dia bukan di pengadilan agama menuntut, sementara dia menuntut di pengadilan negeri kan dia ada akta kelahirannya. Ya, bisa saja dia menuntut dengan alasan seperti ada kan namaku di kakak sebagai anak. Iya, sebagai anak. Bisa saja dia jadikan alasan untuk menuntut. Ya kalau menuntut kita lihat nih apa keputusan pengadilan.
Ya, tapi kalau warisan, ya tidak ada dasarnya untuk memberikan warisan. Ya, tapi kalau dia tahu agama, ya tentu dia tidak akan menuntut. Kalau dia tahu agama, dia tidak akan menuntut. Tapi kalau dia tidak tahu agama atau dia ya karena mau menuntut dan bilang keadaan aku jika keadaan bisa terjadi kamu, ya bisa saja mungkin di pengadilan memutuskan untuk dia ada bagiannya. Wallahu a'lam. Ya, kita sampai setengah, masih ada waktu setengah 7 Ustaz. Mohon waktunya sampai setengah 7. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Kalau tidak saya lagi mau Ustaz ini. Ada beberapa kasus mungkin kita salah selama ini Ustaz. Maksud salah mungkin termasuk keluarga saya di kampung. Itu misalnya bapak meninggal. Itu kalau di kampung itu harta tidak dibagi karena harus menunggu katanya ibu dulu yuk meninggal. Saya kira semua begitu di kampung, pengalaman seperti itu. Nah, kalau seperti di kasus bagaimana Ustaz? Sementara kan ahli waris itu termasuk istri, artinya nanti meninggal istri lagi dibagi anak-anaknya dan lari misalnya ke orang tuanya atau mungkin dari termasuk dalam ahli waris tadi. Nah, bagaimana seperti itu Ustaz? Sementara sudah terlewat misalnya kasus seperti itu. Kemudian yang lain, pembagian warisan kalau di kampung, pengalaman juga dari orang tua itu saya lihat kesepakatan. Artinya begini, pengalaman dari bapak saya dulu, mungkin karena terlalu luas sama saudara perempuannya dikasih semua perempuan yang saya sawah. Padahal sebenarnya kan laki-laki lebih berhak dibandingkan misalnya seperti tadi penjelasan dari kasus ini pembagian harta mestinya laki-laki itu lebih banyak. Tapi mereka sepakat bahwa kasihnya saudara perempuan tak sawah karena tidak ada misalnya apa namanya ada yang tidak suami kemudian yang lain mungkin membutuhkan. Bagaimana kasus seperti itu? Ya. Yang pertama, bahwa harta yang ditinggalkan itu kalau bisa dibagi sebaiknya dibagi, ya supaya tidak menjadi masalah di belakang. Karena banyak kasus seperti itu, ya, tanah atau rumah atau apa yang sifatnya menetap, ya, bangunan ditinggalkan sekian belas tahun atau sekian puluh tahun yang lalu sampai hari baru mau dibagi, sementara banyak yang diwaris meninggal. Masing-masing datang dengan anak cucunya, saya mana bagiannya bapakku, mana bagiannya kakekku. Nah, ini susah ini. Ya. Jadi yang bisa dibagi atau memungkinkan langsung dibagi cepat. Ya. Walaupun dalam banyak kejadian ada bagian yang memang memungkinkan dibagi. Ya, misalnya rumah yang masih ditempati bersama, ya di atas tanahnya ya, masih ditempati bersama. Kalaupun belum memungkinkan dibagi, yang penting semua sudah tahu bagiannya. Siapa-siapa yang berhak dan berapa bagiannya, persentase bagiannya, ya berapa bagiannya itu perlu mereka tahu. Ya, tanpa harus menunggu sampai ibu meninggal. Bagaimana kalau yang meninggal ibunya panjang umurnya? Ya, itu sama dengan mendoakan ibu cepat meninggal. Ya. Jadi kalaupun tidak dibagi karena memang belum memungkinkan diambil oleh masing-masing, tapi semua sudah tahu berapa bagiannya dari barang itu. Nanti kalau ada yang meninggal, ya maka mungkin dia punya ahli waris, dibalik ahli warisnya. Ahli warisnya itu tahu, oh saya ada bagian positif peninggalannya bapakku yang belum dibagi. Iya. Nanti kalau bisa dibagi siapa saya mempunyai hak di situ, supaya yang tidak punya hak tidak datang menuntut, ya. Itu anunya. Ya. Kalau perhitungan seperti itu ada juga perhitungannya. Tapi intinya yang bisa dibagi cepat supaya tidak menjadi masalah. Karena masalah warisan ini banyak menjadikan keluarga cerai-berai, ya, bahkan bermusuhan, bahkan ada saling membunuh, alhamdulillah, hanya gara-gara harta. Jadi kalau diselesaikan maka ya orang tua juga ya,
mudah-mudahan di alam kuburnya ya Allah berikan kebaikan, ya anaknya juga mendoakan orang tuanya. Tapi kalau gara-gara itu kemudian anaknya di belakang cucu-cucunya bertengkar, ya permusuhan, itu menjadi musibah. Yang kedua, kebiasaan atau keadaan sebagian orang yang misalnya mengatakan kasih ini saudara perempuan tak boleh, ya apalagi mungkin tidak ada suaminya, ya tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Boleh saja memberikan sebagai hibah, memberikan sebagai hibah. Ya misalnya ada ahli waris ini laki-laki dan perempuan, mereka bersaudara, ada laki-laki dan perempuan. Setelah yang meninggal, kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, saya alhamdulillah hidupku sudah bagus, usahaku lancar, banyak hasilku, bagianku dikasih itu saudara perempuan. Tak boleh saja seperti itu, boleh seperti itu. Tapi jangan bilang kepada ahli waris, semua ahli waris kasih perempuan banyak, atau kasih kami saudara perempuan tak boleh. Itu tidak boleh, tidak boleh. Kalaupun semuanya misalnya rela seperti itu, ya bukan dari awal seperti itu, tapi masing-masing juga harus tahu bagiannya. Sebenarnya pembagian kita begini, ya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya, tapi karena kami yang laki-laki alhamdulillah bagusnya kami, jadi kami berikan sebagian bagian kami kepada kita yang sebagai perempuan. Jadi bagi rata, boleh seperti itu. Namanya hibah. Jadi bukan dari awal bagi rata. Ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. May ya'sillahu wa rasulahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melampaui aturan-aturannya, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi menghibahkan atau mensedekahkan itu kebaikan. Tapi meninggalkan syariat Allah itu keburukan. Nah, jadi boleh kita berikan tapi sebagai hadiah atau hibah atau sedekah. Ya, apalagi kalau misalnya kebetulan miskin, sedekah. Atau misalnya dia secara pribadi, saya bagianku jangan evaluasi, kasih kami kakak perempuan tak. Dia selama ini misalnya dia membalas selama dia rawat kita, dia membesarkan kita setelah ibu meninggal, saya bagian ibu kasih, itu boleh. Tapi bagian dia, jangan disuruh bagianmu kasih tahu, jangan. Kita masing-masing ada bagiannya. Perempuan itu, jadi perempuan itu tidak boleh kita katakan dia belum tidak ada yang nafkahi, tidak ada suaminya. Kalau dia tidak ada suaminya, maka kamu sebagai saudara laki-laki, kita sebagai saudara laki-laki berkewajiban menafkahinya. Kalau dia misalnya tidak ada usahanya, tidak ada pendapatannya, tidak ada suaminya, maka kita itulah. Makanya kenapa perempuan bagiannya seperti dari bagian laki-laki? Karena perempuan ini punya hak untuk dinafkahi. Laki-laki berkewajiban menafkahi sebagai suami, sebagai ayah, sebagai saudara. Mereka perempuan dinafkahi sebagai istri, sebagai anak, sebagai saudara. Seperti itu. Allah. Saya sambung sedikit, Ustaz. Saya sambung dari pertanyaan tadi. Misalnya begini kasusnya, ada anaknya dulu meninggal. Jadi di kampungnya seperti ada duluan meninggal. Apakah anaknya yang, maksudnya yang cucu ini masih berhak menuntut yang bagiannya orang tuanya? Padahal dia lebih dulu menikah daripada kakek. Ini bagaimana Ustaz? Nah, ini termasuk yang orang tidak paham. Bila mana bagiannya bapakku saya? Atau bila mana bagiannya mamaku? Padahal bapaknya atau mamanya lebih dulu meninggal dari kakeknya. Justru ketika bapaknya meninggal, sebagian hartanya pindah ke kakeknya. Kalau bapaknya punya harta, maka sebagian pindah ke kakeknya karena kakeknya termasuk ahli waris sebagai ayah. Jadi dia tidak boleh mengatakan mana bagiannya bapakku. Ya kecuali kalau dulu kakeknya pernah bagi misalnya tanah ke anak-anaknya, pernah dulu. Berarti anaknya ini bapaknya didapat hibah
dapat hibah. Tapi kalau warisan mau tuntut, mana warisannya? Baginya bapakku, warisannya bapakku, tidak boleh. Iya, justru sebagian harta meninggal bapaknya pindah ke kakeknya, karena kakeknya adalah ahli waris. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sebagai cucu, ya sebagai cucu dan tidak ada omnya, artinya yang ada hanya tantenya, yang ada hanya tantenya, maka dia termasuk ahli waris. Bapaknya dia adalah anak dari anak laki-laki, jadi bapaknya adalah anak, kemudian kakeknya meninggal. Kakeknya meninggal tidak ada laki-lakinya karena meninggal. Nah dia ini cucu dari anak laki-laki. Nah maka dia punya bagian. Ya, punya bagian. Kalau dia laki-laki, maka dia itu tadi disebutkan ibnu, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Kalau perempuan saja harus dilihat. Kalau cucu ini hanya perempuan saja harus dilihat apakah tantenya satu orang. Nah, kalau tantenya cuma satu orang, maka dia masih bisa dapat. Tapi kalau tantenya lebih dari satu orang, maka dia sudah terhalang. Kecuali kalau dengan laki-laki, perempuan dan laki-laki dan cucu, maka mereka bisa dapat sisa. Seperti itu. Nanti kita mungkin jelaskan di pertemuan berikutnya. Tadi masih ada, tadi baru tanya Ustaz. Iya, Terima kasih selalu. Saya untuk pagi ini dari kita ya, kalau misalnya masih ada menanyakan, saya akan nomor divisi sampai jam 7. Terima kasih Pak Ustaz kesempatan diberikan. Begini Pak Ustaz, istri saya ini punya saudara tiri. Jadi bapaknya punya dua istri ya. Kebetulan kami punya kebun di daerah sana. Ini lucu istri kan yang mertua saya punya tanah. Istri saya ini yang anak kandungnya bertiga perempuan semua. Tapi anak istri keduanya bersaudara 5, tapi ada satu yang laki. Saya lihat amati sepintas sepertinya saudara istri-istri ini kok enggan saja terhadap saudara tirinya itu. Saya bilang, kalian ini di kemudian hari repot nanti kalau dituntut. Harus jelas dulu pembagiannya ini kan. Saya gitukan nanti pembagian ini yang saya bingung. Jadi apakah tetap dua saudara tiri ini 1/2 dengan perempuan atau kelima saudara juga itu kan jadinya 8 saudara ini. Apakah yang perempuan semua sama ke ujungnya ini, yang laki satu ini mungkin 2/1 tadi, mungkin itu saja. Dan satu lagi ada kejadian terkait dengan angkat ini. Kelihatannya harta bapak angkat ini lebih banyak yang angkatnya. Entah dikasih anak angkat ini dengan segala kepintarannya atau memang dikasih terus atau tadi hukumnya selalu seperti apa. Harta orang ini hampir 1/5 itu hampir setengah itu ke anak angkat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Jadi ini juga kadang-kadang orang melupakan saudara-saudaranya karena angkatnya. Ada keluarga saya di kampung, saya kurang tahu, cuma saya dengar bahwa rumahnya, tanahnya di rumahnya itu dia kasih ke anak angkatnya. Tadi saya tidak tahu apakah dia kasih waktu masih hidup atau diwarisi oleh anak angkatnya. Ini sebenarnya satu kekeliruan ketika memberikan barang ke anak angkat, misalnya apakah karena dia sudah tua, sudah sakit sehingga dia bagi barangnya, lalu kebanyakan barangnya ke anak angkat. Padahal anak angkat ini sebenarnya dia berjasa pada anak ini berutang jasa. Sementara dia punya saudara, ya, boleh jadi saudaranya lebih butuh.
dia tidak kasih atau sedikit tidak kasihkan, padahal saudaranya butuh. Nah, hubungan saudara ini, persaudaraan ini tidak bisa hilang, tidak ada juga dibilang bekas saudara. Ya kalau mantan istri atau bekas suami ada, tapi dibilang bekas saudara tidak ada. Ya, itulah nasab. Maka mestinya dia tidak mengabaikan saudara-saudaranya. Ya, jangan dia berikan banyak kepada anak angkatnya, kemudian saudara-saudaranya diabaikan. Ya, saudara-saudaranya bagaimanapun saudara-saudaranya mungkin tidak ada jasanya, tapi cukuplah persaudaraan itu kita lahir dari orang tua yang sama, itu sudah ikatan yang sangat kuat. Ya, saudara kita yang membela kalau kita ada masalah, saudara kita yang menjenguk kita kalau kita sakit. Ya, anak angkat ini, ya anaknya juga orang kita ambil, kemudian kita sudah berjasa menyekolahkannya, bahkan mungkin menikahkannya. Ya, mestinya dia yang balas jasa ke kita kalau kita mau balas jasa, tapi kan kita tidak perlu balas jasa. Cuma itu tadi kekeliruan sebagian orang, ya, seakan-akan mengabaikan saudaranya. Ya. Yang pertama, saya perlu luruskan dulu. Ya, yang dikatakan saudara tiri itu ya adalah saudara lain ayah lain ibu. Misalnya laki-laki duda punya anak, menikah dengan janda yang punya anak. Nah, anak mereka ini namanya saudara tiri. Iya. Tapi kalau laki-laki punya 2 istri, dari 2 istri masing-masing ada anak, mereka ini bersaudara. Namanya saudara seayah. Itu tadi kita katakan saudara seayah. Yang seayah seibu, yang istri pertama mungkin 3 orang ya. Itu namanya saudara kandung. Ada istri yang lain, itu namanya saudara seayah. Jadi bukan saudara tiri. Ya, walaupun ibu yang itu adalah ibu tirinya, istri kedua itu adalah ibu tirinya. Nah, anak dari istri kedua ke istri pertama juga ibu tirinya. Ya, tapi mereka sesama anak ini namanya saudara seayah. Nah, kalau yang meninggal adalah sang ayah, maka status anak-anak ini sama, walaupun ibu mereka berbeda. Ada istri pertama, ada istri kedua. Tidak boleh istri pertama mengatakan ini, saya istri pertama, anak-anak harus banyak bagiannya. Ya. Itu istri kedua juga baru masuk dalam keluarga. Ya. Tidak boleh seperti itu, karena anak-anak ini sama statusnya. Ya. Kalau misalnya mereka anak-anak ini lebih tua, lebih besar juga dari istri pertama, berarti ayahnya juga sudah banyak berjasa pada mereka, banyak berjasa. Anak istri pertama itu masih kecil-kecil, berarti belum banyak jasa ayah kepada mereka. Jadi tetap harus disamakan, disamakan. Nah, begitu juga istri, ya sama-sama istri, ya punya hak yang sama, yang sama. Yang berbeda mungkin pada nafkah hari-harinya. Ya, istri pertama berapa anaknya? Misalnya 3 anaknya, istri kedua satu dia anaknya, tentu kebutuhannya berbeda. Ya, kebutuhan rumah tangganya berbeda. Ya, kalau misalnya yang ini sekolah dan kuliah itu tentu banyak biaya yang dibutuhkan. Ini masih tahun kanak-kanak. Ya, itu perbedaan dari kebutuhan sehingga membedakan nafkahnya. Ya, kalau warisannya tetap sama, yang dibedakan hanya laki-laki dan perempuan. Kalau ada laki-laki, ya ada perempuan, maka bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan. Ya, wallahu a'lam. Tadi Ustaz tadi apakah misalnya tidak dipertimbangkan misalnya istri pertama 5 tahun, kemudian harta itu diperoleh pada saat istri pertama, maksudnya sama-sama istri pertamanya ini lama, kemudian ini harta sudah ada, kemudian menikah, itu kan harta baru lagi setelah menikahnya istri kedua ini. Ada namanya harta bersama atau harta jual begini. Itu kalau dihasilkan dari usaha bersama. Tapi kalau harta itu ada tapi murni dari pendapatan suami, misalnya suami pegawai negeri atau pengusaha apa, ya dari gajinya dia sisihkan menjadi tabungan.
atau dia belikan rumah atau beli lahan tanah, maka itu murni hasil dari suami. Sehingga ketika meninggal maka itu diwarisi bersama oleh masing-masing anak dan istri. Nah, kecuali kalau itu harta bersama, misalnya suami istri yang pertama ini mengelola usaha, dari usaha bersama ini ya muncullah harta-harta yang baru, ya, apakah dalam bentuk uang dalam tabungan atau bentuk properti tanah atau bangunan, itu harta bersama, itu dipisahkan dulu. Nah, kalau seperti itu dipisahkan dulu. Cara memisahkannya ya panggil orang yang kira-kira pendapatnya didengarkan atau keputusannya diikuti, dibagi. Sekian ini bagiannya istri pertama. Nah, kalau sudah ditentukan itu jangan diganggu gugat. Itu sudah bagian istri pertama dari hasil usahanya. Nah, yang dibagi adalah bagian suami. Yang dibagi adalah bagian suami. Anggaplah misalnya dianggap sahamnya suami istri ini 50-50. Berarti yang 50% ini bagian istri. Itu hak dia, jangan diganggu gugat. Yang dibagi sebagai warisan itu adalah bagiannya suami, yang 50%. Nah, itu pindah ke istri pertama dan istri kedua dan anak-anak mereka. Jadi istri pertama ini dapat bagian dari hasil usahanya sendiri dan dapat juga warisan dari suaminya. Seperti itu. Iya. Ya tadi Pak Haji, silakan Pak Haji. Maaf, saya ada tambahan sedikit, Ustaz. Kebetulan saya punya om, dia sudah meninggal, tapi hartanya sebenarnya itu dari istri pertamanya, dua istrinya ini. Baru ini istri kedua, ada dua anak di situ. Dua, satu perempuan satu laki-laki. Yang pertama juga satu perempuan satu laki-laki. Kemudian itu harta diperoleh pada saat istri pertama dengan istri pertamanya. Di mana pembagiannya itu, Ustaz? Jangan sampai saya dimintakan nanti pendapat bagaimana jadi kan masing-masing hidup ini belum dibagi, Ustaz. Mau menyelesaikan, Ustaz. Saya bertanya ulang, semua harta yang ada itu dari istri pertama. Ya, Pemberian istri pertama. Dia peroleh dari istri pertama, tapi meninggal dulu istri pertama, jadi menikah lagi. Tunggu dulu. Diperoleh, beda itu kalau dikatakan diperoleh dari istri pertama dengan diperoleh ketika bersama istri pertama. Ketika bersama istri pertama. Karena kalau dikatakan diperoleh dari istri bersama, dua kemungkinan. Ya, apakah istri pertamanya kasih? Ya, diambil begitu. Ya. Kalau seperti itu biasanya mungkin orang bertanyakan mana buktinya? Mana buktinya bahwa istri pernah menyerahkan? Iya, karena ada keluarga saya begitu menikah, ditawari menikah, jadi dia sudah punya anak sebagai istri, ditawari menikah. Dia bilang, bagaimana saya banyak anakku, ada seperti kalau saya pekerjaan saya cuma begini. Dan tidak masalah, yang penting siap jadi imam saya. Begitu katanya sudah menikah, dikasih 1 miliar sama istri kedua. Kasih 1 miliar sama istri kedua. Nah, jadi kalau itu diperoleh sejak bersama istri pertama, itu tadi yang kita tanyakan, apakah itu hasil usahanya sendiri? Misalnya tadi dia pegawai, dia dapat gaji bulanan, dari gaji bulanan disisihkan untuk tabungan atau dibelikan tanah atau rumah, maka itu berarti dia murni punya dia. Kecuali kalau ada yang dia hibahkan ke istrinya, dan itu dibuktikan misalnya dengan akte, ya belikan istrinya rumah, belikan istrinya rumah sebagai hadiah. Akte rumahnya atas nama istrinya, berarti itu sudah punya istrinya. Itu punya istri, tidak boleh diganggu gugat. Apalagi kalau misalnya mahar yang masih utang. Maharnya apa? Rumah, utang. Nanti ada biarnya baru bayar. Nah, ketika mampu dia beli rumah untuk istrinya sebagai mahar, maka itu punya istri. Tapi kalau itu didapatkan dari usaha dia sendiri karena istrinya misalnya di rumah,
istrinya di rumah, jadi tidak bekerja, tidak ada pendapatannya, tidak ada usahanya, ya cuma di rumah melayani suami dan anak-anaknya, maka harta yang dia dapatkan itu adalah murni punya dia, murni punya dia. Nah, kalau nanti kemudian menikah dengan istri kedua, lalu setelah itu meninggal, maka harta yang ditinggalkan adalah harta dia, diwarisi oleh anak istrinya, diwarisi oleh anak istrinya. Tapi kalau harta bersama, seperti tadi, mereka punya usaha bersama, maka dibagi dulu, harus dibagi dulu, ditentukan mana bagiannya istri dari harta itu, mana bagiannya suami. Nah, setelah jelas bagiannya istri, maka bagiannya istri jangan diganggu-gugat. Bagiannya suami itu yang diwarisi bersama-sama oleh istri pertama dan istri kedua dan anak-anak mereka. Ini harta cuma sawah, Ustaz. Cuma ini sawah ini sudah ada pada saat istri pertamanya. Nah, istri kedua tidak ada diberi sebenarnya sama istri kedua, tidak ada diberi. Ini peninggalan orang tuanya di sawah, apakah dibagi rata dengan anak yang dari istri kedua? Itu yang maksud saya. Kalau sawah itu dia sendiri yang beli, suami ini yang beli, suami sendiri yang beli dari hasil usahanya, dari gajinya, maka itu adalah murni milik dia. Kalau dia meninggal, berarti meninggalkan sepetak sawah untuk anak istrinya. Anak istrinya sama statusnya. Anak istrinya sama status. Tidak boleh istri pertama mengatakan itu istri baru, itu istrinya. Kami sudah lama. Artinya kamu sudah lama, berarti sudah lama juga mendapatkan kebaikan dari suamimu. Itu baru, berarti belum banyak kebaikan dia dapat dari suaminya, seperti kami yang sudah lama dapat kebaikan. Anak-anak juga ya lebih banyak kebaikan dia dapat daripada anak-anak istri kedua. Berarti harus dibagi rata. Iya, dibagi sesuai dengan status mereka masing-masing. Istri ya 1/8 dibagi 2. Anak-anak ya berapa anak-anak, berapa laki-laki, berapa perempuan, dibagi dengan 2 laki-laki, 2 perempuan. ya dibagi dengan perbandingan seperti itu. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Apalagi kalau memang belum ada pernah dikasih, belum ada pernah dikasih barang-barang oleh ayahnya atau oleh suaminya. Wallahu a'lam. Ya. Oh, masih ada Pak Haji. Terima kasih. Saya punya mertua melahirkan anak perempuan 3 perempuan, tidak ada laki-laki. Baru ini 3 perempuan, tidak ada yang punya anak kandung. Tidak satu dia menikah. Satu menikah. Bagaimana pembagian hartanya? Warisannya itu sudah. Yang meninggal bertua tak? Yang meninggal berdua sudah meninggal semua. Artinya mertua tak meninggalkan 3 anak perempuan. Punya anak. Ya. Tidak perlu ditanya anak-anak ini punya anak perempuan ini punya anak atau tidak. Iya. Karena mereka punya anak pun anak-anak mereka bukan ahli waris. Iya. Jadi seorang meninggalkan 3 anak perempuan. Apakah ayah ibunya sudah meninggal duluan? Meninggal duluan. Mungkin ada saudara-saudaranya. Masih ada saudaranya masih hidup. Saudara mertua. Berarti harus diperhatikan saudara-saudaranya. Anak perempuannya nanti kita akan lihat. Anak perempuannya itu 3 orang ini dapat 2/3. Berarti ada tersisa 1/3. Sepertiga ini dilihat siapa saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya dapat sisa. Saudara-saudaranya saudara kandung bilang. Iya. Kalau karena beda itu saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Iya. Jadi kalau ada saudara-saudaranya didahulukan saudara kandung dulu. Saudara kandung dulu. Nah, kalau saudara kandung ada berarti saudara seayah terhalang. Saudara seayah terhalang. Saudara seibu sudah terhalang memang oleh anak yang 3 ini. Iya. Tapi karena kita bilang saudara kandung, maka sisanya itu saudara kandungnya.
tinggal dilihat lagi ada laki-laki perempuan. Saudara kandung perempuan masih ada hidup dua, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau saudara kandung mertua laki-laki meninggal semua, Ustaz. Tunggu dulu. Harta siapa yang punya harta ini? Mertua laki-laki atau mertua perempuan? Mertua perempuan sama laki-laki kalau waktu masih hidup di rumah. Jadi yang dibahas adalah harta orang yang meninggal. Ya. Kalau mertua laki-laki dia meninggal, berarti ketika dia meninggal, beliau meninggal, berarti masih meninggalkan satu istri atau dua istrinya. Dua istrinya. Dua istrinya. Nah, kalau hartanya mertua perempuan yang dibahas, berarti ketika beliau meninggal ada suaminya, ada 3 anaknya perempuan, ada 3 anaknya perempuan. Mungkin ada saudara-saudaranya, maka suaminya dapat, anak perempuannya dapat, sisanya untuk saudara-saudaranya. Nah, setelah itu meninggal lagi mertua laki-laki kita. Nah, maka ketika beliau meninggal tidak ada istrinya karena meninggal lebih dahulu. Berarti yang ditinggalkan adalah anak 3 anak perempuan. Mungkin ada pun saudara-saudaranya. Tidak ada istri, meninggal juga saudara. Dua-duanya meninggal, saudaranya mertua laki-laki. Berarti ketika beliau meninggal tidak ada saudaranya. Tidak ada. Anak perempuannya mana 3 orang. Anak perempuannya mana 3 orang. Maka dilihat mungkin saudaranya punya anak laki-laki. Saudara laki-lakinya punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki. Keponakannya itu dapat sisa. Begitu. Ya. Kalau kita butuh penjelasan lebih jelas, mungkin perlu ditulis, perlu di data baik-baik. Ya, di data baik. Siapa yang hidup ketika si A meninggal? Gitu. Artinya kita jawab ini dijawab begitu saja. Boleh jadi ada yang perlu disebutkan. Nah, kalau kita mau terapkan misalnya memang ada yang harus dibagi, ya, dan butuh pengetahuan tentang pembagiannya, maka itu perlu didata baik-baik. Ketika mertua perempuan meninggal, meninggalkan suami, 3 anak perempuan, ya, maka suaminya dapat 1/4, anak perempuannya 2/3, masih ada tersisa. Nah, yang tersisa ini dilihat apakah ada saudaranya. Kalau ada saudaranya dapat sisa. Lihat lagi saudaranya berapa, ada laki-laki atau perempuan, beda bagian itu. Begitu. Apa peninggalannya? Ini Ustaz, dia meninggal karena ruko, ada ruko. Itu ruko disewakan. Jadi bagaimana ini? Itu boleh dibagi hasilnya sesuai dengan bagian masing-masing dalam warisan. Atau kalau mereka sepakat karena ini hasil jadi bukan ini warisan hasilnya, mereka sepakati dibagi rata boleh karena hasilnya itu bukan warisan. Ya, yang warisan itu adalah ruko itu. Ya, ruko itu dan mungkin barang-barang yang ada saat itu. Hasilnya selanjutnya itu bukan warisan, itu namanya usaha bersama. Usaha bersama ini mungkin kalau ada yang terlibat langsung tentu ada tenaganya harus dibayar, ada waktunya harus dibayar. Yang lain mungkin menunggu hasil mungkin bagiannya itu tidak sebanyak yang bekerja di situ. Jadi itu diatur, disepakati jika itu. Ya. Yang penting tahu bagian berapa bagiannya masing-masing dari ruko itu. Besok-besok ruko itu mau dijual, mana tahu bisa bagian sekian dari ruko itu. Bagaimana jiwa Ustaz tidak laku-laku jadi kalau itu penting untuk dihitung, ya maka harus dihitung dengan data yang akurat, siapa-siapa yang ada seperti itu. Tapi kalau sekedar gambaran, ya begitu gambarannya. Allah. Mungkin nanti lebih rinci karena ini kasus Ustaz, artinya dari Ustaz, mungkin lebih rinci nanti Pak Haji nanti pertemu bukunya lebih rinci seperti apa sih yang akan dia karena waktu yang sudah mau ditutup. Kalau sudah tidak ada, ya kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis.
Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.